Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Feli Risa Julianti dari SMP Negeri Nomor 1 Jakarta. Perkenalkan, saya Menda dari SDN Penjaringan Pondok Tinggi. Kenalkan, saya Susanti Aminuddin dari SMP Negeri 21 Jakarta. Selanjutnya, kami akan melaksanakan praktik coaching dan supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hendra. Bagaimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri baik? Alhamdulillah baik. Ya. Ibu, hari ini akan melaksanakan coaching dengan Bu Firly. Ya, betul Pak. Sebelum proses coaching ada sedikit yang perlu kita obrolkan atau saya tanyakan ke Bu Santi. Boleh? Boleh Pak. Boleh ya. Nanti dalam coaching saya akan mengamati dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik Tirta. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai kata kunci dari coach. Kemudian saya juga akan mengamati jawaban coach. Apakah sesuai dengan pertanyaan dari coach atau dari Ibu nanti ketika coaching. Dan harus sesuai dengan prinsip coaching, Bu. Yang pertama prinsipnya yaitu kemitraan. Yang kedua yaitu proses kreatif. Yang terakhir adalah memaksimalkan potensi dari coaching. Dan saya ada pertanyaan untuk Ibu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama mendengarkan penuh. Yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Yang ketiga mendengarkan aktif. Saya ada pertanyaan. Ya, silakan Pak. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan ada 3 Pak. Ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi itu yang Ibu ingin sangat kembangkan, itu kira-kira kompetensi yang mana? Yang ingin saya kembangkan, saya fokus pada mendengarkan aktif. Ya. Dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian indikator ketercapaian yang Ibu ingin capaikan, kira-kira indikator yang mana? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya menginginkan coachingnya nanti dapat mengemukakan, menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya, Ya. serta mengeksplor ide-ide dan gagasan-gagasan dari masalah yang dihadapinya sendiri. Seperti itu Pak. Jadi intinya coach sudah menemukan masalahnya sendiri gitu Iya ya. Pak, betul sekali. Dan silakan melakukan proses coaching, semoga berhasil dan sukses. Terima kasih Bapak. Mohon doanya ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Bu Firly. Waalaikumsalam Miss Santi. Miss Firly apa kabar? Kurang begitu baik Miss. Kelihatan sih sepertinya lagi ada masalah ya. Ya begitulah Miss. Saya lagi pusing sama anak perwalian saya Miss. Lagi pusing. Iya. Emang ada apa dengan perwaliannya? Kemarin ini anak perwalian saya ketahuan membolos lagi Miss. Total udah 2 kali dia membolos. Dan itu ditambah selain membolos berbohong pula Miss. makanya saya bisa ceritakan apa permasalahan yang sebenarnya itu seperti apa? Ya sebenarnya jadi anak ini tuh sudah ketahuan membolos 2 kali. Dan ditambah lagi yang dalam bolos yang kedua kali ini dia berbohong pula Miss. Bohongnya seperti apa? Jadi saya kasih tahu dulu kronologinya ya Miss ya. Jadi masalahnya seperti apa ya? Iya, jadi awalnya dia itu yang bolos pertama dan kedua ini sebenarnya permasalahan cuma karena potong rambut. Yang mana sebenarnya kalau potong rambut itu bukanlah masalah besar lah ya Miss ya, hanya penertiban saja. Jadi seperti biasa kita kan ada penertiban potong rambut, bukan potong rambut, standar kerapihan rambut anak laki-laki ya Miss ya. Sudah menjadi peraturan sekolah kita ya.
Firly ya. Iya betul. Nah, saya itu melihat anak-anak perwalian saya pada saat itu tuh rambutnya sudah panjang-panjang. Jadi biasanya di sekolah kita kan kalau ada yang rambutnya panjang kita kan tanyain, kamu mau potong rambut kapan nak? Gitu. Kita janjian pakai tanggal. Nah, semua saya berlakukan seperti itu. Dengan nada pun nada yang sama, tidak ada yang sengaja ditekan-tekan atau kamu kenapa belum potong? Enggak seperti itu. Nah, anak ini saya tanya baik-baik, nah potong rambutmu udah panjang tuh, ayo mau potong kapan? Terus udah deh bu tanggal segini ya, udah tanggal segini ya, bener ya, janji ya, iya. Ya bu, yang pada saat bolos pertama, pas hari janjiannya anak ini malah tidak masuk. Saya sebagai wali sekolah otomatis langsung menemukan orang tuanya. Saya tanyakan ke bapaknya, Pak, kok anak ini gak masuk Pak? Loh, masuk kok bu, saya tadi dia berangkat kok bu. Kan saya kaget. Nah, Ternyata bolos. ternyata membolos karena Karena mungkin ketakutan Nah, belum menggunting rambutnya yang sudah kemungkinan seperti itu pada saat itu akhirnya saya datangkan orang tua. Sudah orang saya tuanya datang atau datang, enggak kooperatif. Ditanyakan sebelumnya orang tuh menyaksikan apakah guru apakah menekan anak atau bagaimana, kami jelaskan, saya jelaskan baik-baik, tidak bapak, kami hanya janjian anak ini mau potong rambut kapan gitu, sudah clear, diberikan peringatan untuk tidak melakukan lagi. Lalu bolos lagi yang kedua, janjian juga, pertama masih sama karena potong rambut. Saya potong rambut juga yang pertama itu. Yang pertama sudah selesai. Ini sudah semester start 3 semester awal. Nah, di 3 semester kemudian yang 3 semester kemudian yang setelahnya lagi itu anak kan sudah panjang lagi rambutnya. Ya saya tegur lagi. Yo, janjian kapan mau potong rambut. Sudah janjian. Nah, untuk yang kali kedua ini orang tuanya menelpon saya, ibu maaf ini anakku belum bisa potong rambut karena saya belum ada duit gitu. Iya bu, nggak apa-apa. Ibu mau kira-kira ada duitnya kapan? Nah, yaudah deh bu, Miss coba dari hari Rabu. Yaudah bu, kalau misalkan saya berjaga-jaga Rabu belum ada uang, saya kasih sampai hari Jumat gimana bu? Iya nggak apa-apa Miss. Nah berarti hari Jumat potong rambut, saya ngeceknya hari Senin ya bu ya. Otomatis kan supaya waktunya panjang Miss. Senin lah anak itu nggak masuk. Saya inisiatif nggak masuknya ini belum. Nah saya telepon, saya inisiatif telepon anak itu, saya telepon ternyata yang ngangkat anak itu, tapi posisi suaranya bukan dia, orang lain. Terdengar bisik-bisik, jangan bilang ada gue lagi nggak ada, gue lagi sakit atau apa, bilang aja nggak ada lo abang gue gitu. Saya kedengeran bisik-bisiknya. Anak itu pun berbohong, iya saya abangnya. Saya kan karena saya mendengar, saya bilang kalau emang kamu abangnya, ayo video call sama Miss gitu, sama saya mau lihat abangnya yang mana sih gitu. Dimatikan. Nah otomatis kan ketahuan ini. Lalu akhirnya saya mau coba menghubungi nomor-nomor yang ada, nggak ada yang bisa dihubungi semua. Saya inisiatif lah berikan surat, suruh orang tuanya datanglah orang tuanya. Untung orang tuanya kooperatif. Saya datangkan orang tua, saya ajak berbicara, masih sama permasalahan, ternyata anak menghindari. Saya karena potong rambut itu. Iya. Jadi intinya anak ini membolos dikarenakan takut kalau mau disuruh gunting rambut dan sudah perjanjian ya sebelumnya. Iya. Perjanjiannya pun itu kan bukan sepihak ya Bu Fir, Iya. ya, tapi atas kesepakatan bersama. Betul. Tapi tetap juga tidak tidak melaksanakan. Iya begitu Miss. Jadi saya bingung anak ini bagaimana caranya, apakah dia harus ibarat katakan dia jadi berlari dari kedisiplinan terus gitu. Hingga akhirnya saya bingung gitu ya Miss ya, saya harus bagaimana. Kalau boleh saya tahu nih, Bu Firly, kalau dalam hal ini dari situasi yang tadi itu, menurut Bu Firly yang Bu Firly inginkan itu seperti apa sih? Ya, apa yang Bu Firly inginkan dari anak ini? Gitu. Yang saya inginkan tentu saja anak dapat berdisiplin, menepati janji, dan dia juga harus berani untuk mengatakan apa yang dia rasakan.
Jadi kalau saya lihat anak ini kalau di hadapan guru diem aja. Diam aja ya. Kalau kedisiplinannya juga kurang begitu baik. Walaupun untuk kedisiplinan hadir di sekolah bagus Bu. Tapi gitu. anak ini tidak pernah berkasus sebelumnya, cuma 2 ini aja. Ya, kasusnya hanya masalah kedisiplinan saja. Dan dalam arti dia jarang mengerjakan tugas, terlambat, tapi masih dalam kategori tidak terlalu parah gitu. Masih bisa dimaklumi. Tapi yang saya kurang pahamnya ada apa ini dengan keadaan anak ini, karena kalau saya mengatakan apakah saya terlalu keras, anak-anak yang lain pun Sama tidak ya, perlakuannya tidak sama. ada yang seperti dia, tidak ada yang protes, orang tua lain juga tidak ada yang merasakan terintimidasi gitu. Jadi saya bingung gitu, Miss Santi, saya harus bagaimana? Baik, sejauh ini untuk menyikapi masalah tadi ini sudah ada belum upaya yang Bu Fitri lakukan? Ya, upaya yang saya Langkah-langkah lakukan apa saja yang Bu Fitri sebenarnya lakukan? saya berinisiatif begini, Miss. Ini kan kalau saya analisa memang orang tua dari anak ini yang bapaknya memang agak lebih keras orangnya. Jadi kalau berbicara itu kepada anak itu nadanya, intonasinya meninggi, Masih tinggi. tinggi sekali. Jadi pada saat pertemuan yang kedua itu kebetulan waktu itu saya ditemani oleh Bu Nuraisa Jamil dari guru BK. Oh, Ibu udah home visit nih ceritanya. Waktu itu belum. Jadi masih orang tua yang datang ke sekolah. Tapi ditemenin oleh guru BK. Guru BK. Nah, kemudian diajak berbicara sama guru BK. Dia kan mengangguk-angguk, orang tuanya malah kalau dibilang ibu guru bilang iya dengan nada tinggi. Anak itu seketika langsung nangis. Pada anak itu laki-laki. Nah, kemudian yang saya pahami dan saya ambil kesimpulan, bisa jadi mungkin anak ini mungkin kondisi orang tuanya mungkin memang benar-benar belum ada uang. Karena ketika udah selesai pertemuan itu saya tanya lagi, ini kamu bapak udah ada uang belum? Belum ada. Terus bapak uang dari mana buat potong rambut? Saat itu sudah potong rambut, Miss, minjem. Nah, Jadi Bu Firly ternyata sudah melakukan pendekatan secara personal nih sama anak ini. setelah orang tua datang, saya sudah melakukan pendekatan, Miss. Hanya saja saya belum pada penyelesaian yang bulat gitu. Sehingga saya mengambil kesimpulan mungkin ini ada faktor dari ketakutan anak kepada orang tua. Orang tua yang bapaknya itu sangat keras sehingga ketika berbicara kepada anak takut untuk bersuara. Tapi kalau sama ibunya, dari cerita dari bapaknya ketika dia berbicara tentang anak ini kepada ibunya, iya kalau sama ibunya dia berani. Jadi tandanya kan dia lebih dekat kepada ibunya. Karena apa? Ketika anak kalau misalkan dia bisa menjadi dirinya sendiri, bisa membantah, bisa merengek, bisa meminta, berarti tandanya kan ibunya lebih dekat karena dia bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, saya mikirnya gini, memang saya harusnya visit benar. Saya harus melihat keseharian anak ini kalau di rumah dengan ibunya bagaimana. Karena saya belum pernah ketemu ibunya. Jadi ternyata Bu Firly sudah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Oke, dan kira-kira harapan Bu Firly itu apa sih sama anak ini? Ya, harapan saya ingin sekali anak ini bisa lebih terbuka lagi kepada gurunya, tidak lagi melarikan diri dari permasalahan. Itu yang saya ingin harapkan, sangat harapan, dan juga berharap juga dia bisa berdisiplin. Jadi Bu Firly ini mengharapkan sama anak ini supaya lebih terbuka kepada paling tidak pada teman dekatnya atau mungkin juga pada orang yang dia percaya ya Bu, seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya nih Bu, Ibu kan udah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah anak tersebut, namun mungkin belum kelihatan hasilnya. Betul. Nah, kira-kira ada nggak yang Ibu akan lakukan lagi nih? Iya. Upaya apa yang akan Ibu lakukan? Iya. Mungkin ada strategi apa atau solusi-solusi apa sehingga anak ini mungkin bisa akan lebih terbuka, mungkin paling tidak sama gurunya atau sama ibunya, atau mungkin paling tidak menyelesaikan masalah anak tersebut walaupun mungkin tidak saat ini, tapi untuk jangka waktu yang sudah ditentukan sama Bu Firly, mungkin ada yang
yang akan dilakukan oleh Bu Firly? Iya, saya sih berinisiatif seperti yang saya tadi bilang, saya harus home visit. Nah, jadi saya ingin sekali berbincang-bincang kepada keluarganya selain dari bapaknya, sehingga saya bisa mengetahui sebenarnya kondisi keluarga ini seperti apa. Nah, dari situ baru saya bisa mengambil langkah apakah anak ini bisa masuk lewat orang tua, ataupun lewat kakaknya, ataupun lewat temannya. Jadi kalau misalkan saya lihat anak ini memang tidak begitu dekat dengan teman-temannya. Tapi saya masih ingin mencari tahu dulu, Miss. Siapa tahu mungkin dari teman-teman mungkin apa zaman waktu dia SD ada yang barengan bisa tahu. Jadi saya akan masuk lewat situ dulu dan sambil saya melakukan pendekatan kembali kepada si anak. Memang saya akui pendekatan yang saya lakukan baru kemarin itu yang kasih anak untuk mencari tahu alasan apa sih dia sampai seperti ini gitu. Oke, baik. Langkah-langkah yang akan Ibu Firly lakukan sangat bagus ya Bu Firly ya. Jadi Bu Firly itu akan mencoba home visit, kemudian bertemu langsung dengan orang tuanya, mengadakan pendekatan dengan orang tuanya, dan juga mengadakan mungkin pendekatan dengan teman-temannya, teman terdekatnya dia, untuk mencari apa sih penyebabnya anak ini bisa seperti ini. Seperti itu ya Bu ya? Betul begitu. Oke, baik. Kira-kira nih, kapan Bu Firly akan melakukan hal itu? Insya Allah mungkin saya akan melakukannya. Ini kan kita sedang ujian ya, Miss ya. Mungkin di minggu-minggu ke depan setelah ujian ini ya kan ada kelas meeting. Itu mungkin agak lebih lowong sehingga saya bisa menyempatkan diri mengunjungi rumah anak. Oke, baik. Kira-kira nanti pada saat melakukan rencana Ibu ini, yang akan Ibu libatkan itu siapa saja? Yang akan terlibat nih? Yang paling dekat tentu saya meminta bantuan guru BK karena guru BK saya yakini punya catatan khusus dan juga punya trik-trik khusus dalam menggali informasi dari anak, keadaan anak sehingga mereka bisa terbuka. Kemudian ya bantuan-bantuan dari teman-temannya tentu saja, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi nanti Ibu akan melibatkan guru BK terus teman-teman terdekatnya untuk mencari tahu permasalahan yang terjadi pada diri anak tersebut. Baik, Bu Firly, saya rasa rencana Ibu Firly nanti sangat bagus ya. Dan komitmen apa nanti yang akan Ibu ini lakukan dalam masalah ini? Ya, mungkin ya itu dia, saya mungkin harus lebih melakukan pendekatan kepada setiap anak perwalian saya karena memang ada beberapa siswa yang saya saya inginkan berikan kepedulian lebih karena apa, perhatian lebih karena apa, memang mereka ada beberapa permasalahan kompleks yang berbeda-beda sehingga biar saya semakin lebih mendalami memang pendekatan itu perlu pendekatan tidak hanya sekadar bertanya tapi juga harus home visit, betul seperti itu. Oke, baik Bu Firly. Bu Firly sudah menemukan solusinya sendiri ya. Iya. Jadi semoga apa yang Ibu rencanakan nanti akan berhasil. Tetap semangat. Iya. Jangan putus asa pokoknya ya. Iya. Jangan putus asa. Jadi saya menunggu kabar dari Bu Firly selanjutnya tentang tindak lanjut yang sudah Bu Firly lakukan ya. Tetap semangat ya Bu Firly ya. Oke, baik. Jangan sedih lagi ya. Ya, baik, kita akhiri ya Bu Firly. Semoga Bu Firly bisa lebih semangat lagi ya. Dan terima kasih juga udah sharing sama saya. Dan baik, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah lancar Pak. Tadi proses coachingnya Pak. Alhamdulillah. Jadi Ibu sudah selesai melaksanakan proses coaching. Iya Pak. Saya ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Ini adalah merupakan pembicaraan pasca observasi. Baik Pak. Setelah Ibu melaksanakan coaching tadi. Pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses coaching? Baik, setelah saya melakukan proses coaching tadi Pak, kalau menurut saya
menurut pendapat saya ya Pak, saya sudah merasa melaksanakan atau melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta Pak. Dan saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif dan juga Kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan coaching tadi? Oke, baik Pak. Setelah tadi saya melaksanakan proses coaching, kalau menurut pendapat saya sih Pak, saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yang mana di sini saya sudah menanyakan terlebih dahulu tujuannya, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah, lalu dilanjutkan lagi dengan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu Pak. Kemudian, jadi menurut Ibu sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta? Iya Pak, betul sekali. Kemudian yang ketiga, bolehkah saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Pak, silakan. Terhadap proses coaching yang Ibu lakukan? Ya, silakan Pak. Jadi dari proses pengamatan saya, proses coaching berjalan dengan lancar antar Ibu dengan si coach atau dengan Bu Firly. Kemudian juga di sana alur cerita sudah berjalan Bu, sesuai dengan alurnya. Lalu Ibu juga sudah berusaha menggali si coach dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Saya juga melihat si coach merespon seperti terespor dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu. Dan juga melihat di sini ada prinsip coaching yang sudah Ibu lakukan. Iya Pak. Alhamdulillah ya Bu, menurut pengamatan saya coaching sudah berjalan dengan bagus dan lancar. Iya Pak, terima kasih. Yang keempat yang saya akan tanyakan setelah mendengarkan hasil pengamatan dari saya, bagaimanakah menurut Ibu setelah mendengar hasil pengamatan saya tadi tentang kegiatan coaching Ibu? Oke, baik Pak. Kalau boleh jujur, saya alhamdulillah merasa senang karena saya sudah melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur tirta. Namun saya juga masih merasa bahwa masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu saya tingkatkan lagi, khususnya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Jadi setelah proses coaching ini kira-kira tindak lanjut apa yang Ibu akan lakukan? Tindak lanjut yang akan saya lakukan di sini tentu saja saya akan terus berlatih bagaimana cara praktek dalam coaching, baik itu bersama dengan rekan sejawat saya maupun dengan murid-murid saya nanti Pak. Seperti itu. Berarti Ibu nanti akan sering berlatih dengan rekan sejawat atau dengan murid-murid Ibu nanti. Iya Pak. Kemudian pertanyaan yang ke-6. Ya, baik Bu ya. Ternyata kita sudah di penghujung acara atau penghujung sesi. Adakah yang ingin Ibu sampaikan dari coaching atau dari apa yang setelah saya tanyakan ke Ibu? Silakan. Saya rasa sudah cukup Bapak. Sudah cukup ya Bu ya? Iya Pak. Baik, kita akhiri saja Bu ya. Pasca observasi ini, semoga tetap semangat terus belajar dan berlatih dan tetap terus maju. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Selesai.